Bapak Ibu, kabupaten kita memperoleh peringkat literasi dan numerasi nomor 2 paling bawah untuk Sumatera Barat. Oleh karena itu kita dijadikan pilot proyek untuk peningkatan literasi dan numerasi di tingkat Sumatera Barat. Salah satu hal yang menjadi penyebab rendahnya literasi dan numerasi di kabupaten kita adalah kemampuan peserta didik dalam menganalisis teks, baik itu teks informasi ataupun teks sastra, kemudian juga kemampuan mereka menganalisis angka-angka atau perhitungan-perhitungan. Oleh karena itu, salah satu strategi yang bisa dipakai itu adalah penggunaan grafik organizer. Penggunaan grafik organizer untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kemudian kita perhatikan bahwa literasi itu bukanlah kemampuan membaca. Ini perlu kita pahami bersama bahwa literasi itu adalah bukan kemampuan membaca. Kita perhatikan di satuan pendidikan kita, Bapak Ibu guru kelas pasti mungkin sudah pernah mencoba. Coba kita berikan tugas kepada anak itu mengarang. Ketika kita memberikan mereka tugas mengarang, kelas 6 itu rata-rata hanya mampu membuat 3 atau 2 kalimat paling banyak. Dia untuk kelas 6 rata-rata. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita menganggap bahwa literasi itu adalah mengenal huruf-huruf. Anak kelas 1 itu sudah kita jajali dengan A sampai Z. Kita melupakan kemampuan dasarnya. Kemampuan dasar literasi itu adalah kemampuan bertutur, bukan kemampuan kosakata, bukan kemampuan mengenal huruf, tapi kemampuan bertutur. Anak kelas 1 itu harus kita ajar bagaimana dia mengungkapkan perasaannya. Mereka tidak perlu kita kenalkan pertama dengan huruf-huruf, tapi yang penting sekali adalah kemampuan mengekspresikan, kemampuan bertutur. Bagaimana mereka mengucapkan kata-kata itu dengan benar, bagaimana mereka mengucapkan setiap huruf itu dengan benar. Itu perlu, itu fokusnya. Itu mengapa ada program transisi PAUD SD. Salah satunya karena itu. Ketika anak, kita perhatikan Bapak Ibu, banyak anak-anak kita yang lancar membaca, tetapi tidak paham apa yang dibaca. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena itu salah satu penyebabnya. Karena kita mengejar pada kemampuan anak membaca, tidak mengejar pada kemampuan anak memahami. Anak lebih dulu lancar membaca, namun tertinggal memahami. Itu penyebabnya. Oleh karena itu kita menggunakan grafik organizer ini untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, ini namanya grafik organizer, grafik peristiwa. Ini kebetulan yang sudah diisi dalam bentuk aslinya dalam keadaan kosong. Misalnya kita mengajar pelajaran agama, ini kepada Ibu PAI misalnya. Sebuah topik membahas tentang peristiwa menyantuni anak yatim. Kita mempersilahkan kepada peserta didik tersebut untuk membaca teks, kemudian mereka akan memindahkan isi teks tadi, menganalisis teks tadi menjadi grafik organizer seperti ini. Jadi dengan memindahkan isi teks menjadi seperti ini, maka anak akan mudah, akan terbantu untuk menganalisis sebuah bacaan. Kemudian contoh lainnya, ini disebut diagram Venn, tetapi untuk menggambarkan misalnya tinggi badan. Kemudian ada juga diagram Venn tentang judul. Misalnya ada 2 buah teks. Ada kita belajar membandingkan teks informasi dengan paragraf, misalnya paragraf deskripsi dengan paragraf narasi. Kita berikan kepada mereka 2 buah teks, kemudian kita suruh mereka mengisinya. Diagram Venn ini misalnya teks informasi apa-apa saja. Kemudian dari teks informasi dan teks narasi tadi pasti ada persamaannya.
Bagian perbedaannya dituliskan di sini, bagian persamaannya dituliskan di dalam. Kemudian ada lagi contohnya, contoh fakta versus pendapat. Ini kita gunakan misalnya di analisis teks, bagaimana memahami kalimat itu fakta atau pendapat. Misalnya ada sebuah kalimat narasi, ada sebuah paragraf narasi, kita pakai grafik organizer ini untuk menganalisis mana yang termasuk pendapat, mana yang termasuk pendapat kita masukkan di kolom pendapat, kemudian mana yang fakta kita masukkan ke kolom fakta. Kemudian Bapak Ibu ini, bagi Bapak Ibu kelas 5 mungkin sudah ada materi tentang peristiwa mempertahankan kelas 6, peristiwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi bisa kita gambarkan. Ini grafik peristiwa, grafik waktu ini untuk menggambarkan ini. Misalnya peristiwa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia apa saja. Tanggalnya misalnya dimulai dari tahun 42 sampai dengan tahun 45, apa saja peristiwa yang dituliskan. Kemudian peristiwa 17 Agustus sampai 21 Agustus apa saja. Kemerdekaan misalnya, peristiwa perumusan undang-undang, kemudian pembentukan BPUPKI dan lain sebagainya. Jadi grafik ini menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan waktu tertentu. Dengan adanya ini, maka akan lebih mudah peserta didik untuk menganalisa. Dengan lebih mudah peserta didik mengetahui, oh begini proses urutan sejarah mempertahankan negara Republik Indonesia mulai dari tanggal ini sampai tanggal ini. Kemudian ini juga bisa digambarkan, dipakai untuk grafik fotosintesis bagi pelajaran kelas 4. Bisa kita pakai untuk materi fotosintesis. Kemudian ini untuk menggambarkan tokoh untuk peristiwa. Jadi ini misalnya kita ingin menganalisis sebuah teks tentang tokoh, misalnya Presiden Soekarno misalnya. Tengahnya ada kutipan dari beliau, kemudian mengapa siswa perlu belajar tokoh ini dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh grafik organizer yang bisa kita pakai. Ini untuk kelas 1 ada materinya mengenal keluarga. Nah, ini bisa dipakai mengenal keluarga. Jadi anak-anak tersebut kita sediakan kertas kosong yang bentuknya seperti ini, kemudian mereka mengisikan jawabannya pada masing-masing kolom yang tersedia. Oke Bapak Ibu, ini penjelasan tentang grafik organizer. Sekarang kita pelajari contoh baiknya, praktik baiknya penggunaan grafik organizer.